Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok 2 yang beranggotakan 7 orang akan mempresentasikan tentang pola pengembangan paragraf. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf adalah suatu pemikiran, bentuk pemikiran atau penalaran untuk mencari bahkan mengambil kesimpulan yang menarik dalam suatu paragraf. Dalam penulisan paragraf, kita membutuhkan penyusunan dan pengekspresian gagasan-gagasan penunjang. Gagasan-gagasan penunjang di sini dapat kita tambahkan dalam gagasan-gagasan pokok agar rinci dan lebih jelas. Gagasan-gagasan penunjang bisa dituangkan dalam satu kalimat atau bahkan lebih. Gagasan-gagasan penunjang akan lebih baik jika dituangkan dalam satu kalimat saja, karena akan membentuk suatu keserasian, kepaduan, dan ketepatan pengembangan paragraf. Di dalam pengembangan paragraf, kita juga harus memperhatikan unsur-unsur kepaduan dan kesatuan pengembangan paragraf. Unsur-unsur tersebut diantaranya yang pertama adalah penyusunan kalimat topik yang baik. Maksud dari kalimat topik adalah kalimat yang utama, yaitu kalimat yang mendasari atau yang menjiwai keseluruhan isi paragraf, biasanya berupa permasalahan penulis yang akan disajikan kepada pembaca. Yang kedua, penonjolan kalimat topik dalam paragraf. Maksudnya adalah penonjolan kalimat utama yang secara tersirat. Yang ketiga adalah pengembangan detail-detail penjelas. Di sini dimaksudkan untuk pengembangan atau penjelasan tentang kalimat utama tadi. Yang keempat adalah penggunaan kata-kata transisi, frase, atau kalimat lainnya. Ini dimaksudkan agar suatu paragraf tersebut dapat menjadi padu dan serasi. Pola pengembangan paragraf ada 9. Yang pertama, pola alamiah. Yang kedua, pola klimaks dan antiklimaks. Yang ketiga, pola umum khusus dan khusus umum. Yang keempat adalah pola perbandingan dan pertentangan. Yang kelima adalah pola analogi. Yang keenam adalah pola contoh. Yang ketujuh, pola sebab akibat. Yang kedelapan, pola definisi luas. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah pola klasifikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pola alamiah yang berdasarkan urutan ruang dan waktu. Contohnya yaitu menendang bola dengan sepatu, baru dikenalnya sejak tahun 1977. Yang kedua yaitu pola klimaks dan antiklimaks. Klimaks yaitu dimulai dari informasi yang lebih penting menuju informasi yang kurang penting. Sedangkan antiklimaks yaitu dimulai dari informasi yang kurang penting menuju informasi yang penting. Contoh klimaks. Semua siswa mulai dari SD, SMP, dan SMA harus hafal Pancasila dengan fasih. Contoh antiklimaks. Kenaikan BBM membuat masyarakat mengeluh dari kalangan atas, kalangan menengah, hingga kalangan bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan kali ini yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu saya akan menjelaskan poin yang C, yaitu adalah teknik umum khusus dan khusus umum. Jadi di sini saya jelaskan lagi teknik umum khusus dan khusus umum. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan lebih simpel aja supaya mudah untuk dipahami. Jadi teknik umum khusus itu adalah gagasan utama itu terletak di awal paragraf. Jadi bahwasanya gagasan utama itu diletakkan di awal paragraf. Bisa dimengerti teman-teman. Jadi yang umum khusus, ya di sini umum khusus itu adalah gagasan utama diletakkan di awal paragraf. Nah, untuk yang kedua adalah khusus umum. Nah, untuk yang khusus umum ini yaitu adalah kesebalikannya, yaitu adalah gagasan utama diletakkan di akhir suatu paragraf. Jadi perlu dipahami ya. Jadi adalah hanya kebalikannya adalah pertama umum khusus,
sama khusus umum. Kalau umum khusus itu adalah gagasan utamanya itu terletak di awal paragraf. Nah, kalau khusus umum itu gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, di sini di slide telah dijelaskan ataupun udah ada contohnya, yaitu saya bacakan ya contohnya biar teman-teman lebih bisa memahami. Yang pertama adalah ini adalah umum khusus. Jadi ini adalah teknik umum khusus ini, paragraf utamanya itu terletak di gagasan utamanya itu terletak di paragraf yang pertama ataupun paragraf yang depan gitu. Yang pertama adalah salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Dari paragraf yang telah saya sebutkan tadi ataupun saya telah bacakan tadi yang telah terdapat di slide ataupun PPT yang nanti dikirimkan teman-teman saya nanti, itu adalah contoh umum khusus, teknik umum khusus, yaitu apa? Gagasan utamanya itu terletak di awal paragraf, yaitu adalah gagasan utama bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Jadi gagasan utamanya sebenarnya itu. Nah, kemudian untuk uraian yang selanjutnya itu tadi adalah uraian yang umum ataupun uraian yang selanjutnya. Jadi seperti itu. Jadi gagasan utamanya terletak di awal paragraf seperti itu. Yang kedua yaitu adalah contohnya khusus ke umum. Ya, saya bacakan. Bismillah. Dokumen-dokumen dan keputusan-keputusan serta surat-surat yang dikeluarkan pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Pidato-pidato terutama pidato kenegaraan ditulis dan diucapkan di dalam bahasa Indonesia. Hanya dalam keadaan tertentu demi kepentingan komunitas antar bangsa kadang-kadang pidato resmi ditulis dan diucapkan dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Demikian juga pemakaian bahasa Indonesia oleh masyarakat dalam upaya peristiwa dan kegiatan kenegaraan. Dengan kata lain, komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat berlangsung dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini yang contoh yang kedua ini adalah contoh teknik khusus umum. Khusus umum tadi sudah saya sebutkan tadi, yaitu adalah gagasan utamanya itu terletak di akhir paragraf. Nah, yaitu gagasan utama itu seperti apa yang paragraf kedua tadi, yaitu adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Itu adalah bahasa Indonesia. Jadi gagasan utamanya itu adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Nah, gagasan utama tadi itu yang saya sebutkan tadi adalah terletak di akhir paragraf tersebut. Jadi sangat mudah sekali untuk dipahami dari poin ini, yaitu teman-teman semuanya, yaitu kita hafalkan aja, yaitu umum khusus. Ya, pertama umum khusus berarti gagasan utamanya di awal paragraf. Kalau yang khusus ke umum atau khusus umum berarti gagasan utamanya di akhir paragraf. Seperti itu. Sangat mudah sekali kan teman-teman untuk menghafalkannya. Mungkin itu saja penjelasan sedikit dari saya yang saya sesingkat mungkin agar teman-teman bisa memahaminya lebih enak seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, nanti akan dilanjutkan pembahasannya dari teman saya berikut ini. Selanjutnya adalah pola perbandingan dan pertentangan, yaitu menjelaskan paparan dengan jelas, membandingkan dan mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan dalam perbandingan tersebut, dikemukakan persamaan dan perbedaan antara dua hal itu. Contohnya yaitu perusahaan X pada PowerPoint itu perusahaan X meninggalkan pinjaman air minum masyarakat di sekitarnya. Mereka yang menjadi korban menderita penyakit kulit yang kronis. Meskipun kalimat itu bertentangan dengan masyarakat, di mana masyarakat itu dengan lingkungan dan sosial, sedangkan pada kalimat itu berdampak negatif pada masyarakat. Selanjutnya yaitu pola analogi. Pola yang menyamakan. Pola analogi yaitu menyamakan atau membandingkan sesuatu yang sudah dikenal dengan yang kurang dikenal. Itu pola yang sepadan, pembahasan yang sama, dan tidak
bertentangan. Contohnya yaitu pada PowerPoint tersebut, yang dimaksud dengan transformasi adalah mesin yang bertugas mengubah bahan mentah. Sedangkan dalam pembahasan yang lain itu contohnya sekolah. Sekolah itu sendiri diartikan sebagai mesin yang menyebabkan berhasil atau gagalnya seorang siswa. Jadi transformasi itu sama dengan padan dengan sekolah, di mana transformasi adalah mesin yang bertugas mengubah bahan mentah, sedangkan sekolah itu bertugas untuk menyukseskan siswa yang akan lulus. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya F. Pola contoh, yaitu penggunaan contoh-contoh untuk memberi bukti terhadap generalisasi yang sifatnya umum. Contohnya yaitu di saat PT PLN tengah merayakan Hari Listrik Nasional ke-65 dengan penuh kemeriahan, ternyata masih ada 50 desa di Kabupaten Bangkalan yang masih gelap gulita karena belum teraliri listrik. Menurut Ahmad Hussein, dia mengatakan jika malam tiba, warga lebih memilih tidak beraktivitas karena gelap. Sebab itu, Hussein lebih memilih tinggal di Surabaya daripada tinggal di desanya sendiri. Hussein ini merupakan salah satu warga Bangkalan yang belum pernah merasakan nikmatnya malam yang bersinar. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pertambangan dan Energi di Kabupaten Bangkalan, ternyata dari 17 kecamatan, hanya 4 kecamatan yang sepenuhnya sudah teraliri listrik. Selanjutnya G. Pola sebab akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas atau sebaliknya. Contoh, kodok raksasa merupakan salah satu famili Ranidae yang tersebar luas di beberapa aliran sungai di Sulawesi Tenggara. Selain ditemukan di daerah Kendari, juga ditemukan di Pulau Buton, Pulau Kabaina, dan Pulau Kolaka. Kenyataan di alam menunjukkan bahwa populasi kodok raksasa sangat kecil. Kelangkaan populasi ini di samping disebabkan eksploitasi terhadap kodok raksasa untuk konsumsi, juga disebabkan hilangnya habitat, menurunnya kualitas habitat, dan terfragmentasinya habitat oleh kegiatan intensifikasi pertanian, perburuan untuk konsumsi dan perdagangan, pembukaan hutan, kebun, dan sebagainya. Karena itu perlu dicari berbagai alternatif, misalnya usaha mengadaptasikan hewan tersebut ke habitat baru. Pola definisi luas. Pola definisi luas yaitu pemberian penjelasan dengan beberapa kalimat untuk memperjelas definisi. Contohnya seperti di samping. Apersepsi adalah suatu penafsiran pemikiran, yaitu merupakan kalimat pemberian penjelasan. Kemudian dilanjut, yaitu menyatu padukan dan mengasimilasi suatu pengamatan dan pengalaman yang telah dimiliki. Kalimat tersebut merupakan kalimat untuk memperjelas definisi kalimat yang awal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola klasifikasi. Pola klasifikasi sendiri adalah pengembangan paragraf. Kadang-kadang dikelompokkan hal-hal yang mempunyai persamaan. Pengelompokan ini biasanya dirinci lagi ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Contohnya, buku bacaan dapat diklasifikasi menjadi 2 kelompok berdasarkan kesamaan sifatnya. Diklasifikasi ini merupakan bentuk pola klasifikasi. Ada lagi yang lainnya bisa merupakan terbagi dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.